BK. Dalam hal ini Bapak Prihadi Saputro, SOS MSI, selaku penguji. Yang kami hormati Bapak Evaluator Pak Isman. Kemudian yang berbahagia, peserta latsar kami ada Ibu Suryanti dari Baperida ya. Oke, Ya, baik. Sebelum memaparkan, Ibu Suryati, kami akan memberitahukan beberapa peraturan dalam ruang Zoom ini. Yang pertama, pemaparan dari Ibu Suryanti sendiri diberi waktu 5 menit ya. Kemudian 10 menit penguatan dari Ibu Mentor. Kemudian 15 sampai 20 menit penguatan dan juga kritik saran dari Bapak penguji. Sisanya closing statement. Baik, untuk lebih efisiensi waktu, langsung saja Ibu Suryanti siapkan bahan tayangnya. Silahkan di-share screen. ya Ibu, terima kasih izin share screen. Baik, terima kasih. Waktu dan layar kami serahkan kepada Ibu Suryanti. Apa sudah terlihat Ibu? Lagi on proses, Mbak. Mungkin sedikit lagi. Ya, Oke, silahkan. baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang terhormat penguji Bapak Prihadi Saputro SOS MSI, Ibu Mentor Halimah Aji SH, dan Coach Dr. Fitri Sulistiani ST MSS. Sebelum saya memaparkan rencana aktualisasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suryanti, jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama dari instansi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangka Laut. Judul 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 rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi pengolahan administrasi persuratan melalui digitalisasi sistem di administrasi persuratan melalui digitalisasi sistem di bagian umum kepegawaian Sekretariat Bapperida Kabupaten Bangka Laut. Latar belakang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dituntut memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan pengolahan surat dan arsip yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, sehingga dokumen dapat tertata secara sistematis, mudah diakses, dan menjadi bukti akuntabilitas kinerja pemerintah. Latar belakang masalah yaitu pengelolaan administrasi persuratan di bagian umum kepegawaian Sekretariat Bapperida saat ini masih didominasi oleh proses manual, mulai dari pencatatan surat masuk, surat keluar, surat tugas, hingga penyimpanan arsip. Dampak dari masalah di atas jika tidak diselesaikan yaitu menurunnya efektivitas dan efisiensi kerja akibat proses administrasi yang lambat dan tidak terintegrasi. Rendahnya akuntabilitas administrasi karena arsip sulit ditelusuri dan berisiko hilang atau rusak. Dan terhambatnya pelayanan internal organisasi. Solusi dari masalah tersebut yaitu dengan mewujudkan pengolahan administrasi persuratan yang tertib, efektif, dan berbasis digital. Proses dilakukan secara elektronik sehingga mempercepat alur kinerja, meningkatkan akurasi data, serta memudahkan penelusuran dokumen. Dengan demikian, kinerja ASN meningkat dan selaras dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Tujuan dan manfaat. Tujuan umum untuk mengoptimalkan pengolahan administrasi persuratan di bagian umum kepegawaian Sekretariat Bapperida melalui penerapan sistem kerja yang lebih tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, serta selaras dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dan prinsip manajemen. Tujuan khusus untuk Tujuan khusus untuk mengoptimalkan tata kelola administrasi persuratan agar lebih tertib dan sistematis,
memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pencatatan dan pengarsipan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pertanggungjawaban administrasi di bagian umum kepegawaian Sekretariat Bapperida. Manfaat bagi instansi itu meningkatkan mutu pelayanan dalam hal optimalnya pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian Bapperida Kabupaten Bangka Laut, mewujudkan pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien melalui pengolahan administrasi persyaratannya tertib, sistematis, dan mudah diakses, memperlancar proses kerja organisasi. Identifikasi masalah yang pertama itu belum terintegrasinya manajemen arsip dokumen perencanaan. Yang kedua, belum optimalnya pengolahan administrasi persuratan di bagian umum kepegawaian Sekretariat Bapperida. Yang ketiga, belum sinkronnya antara jumlah beban kerja dan ketersediaan jabatan perencana. Setelah dilakukan dari isu tiga isu tersebut, maka saya menganalisis menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, layak. Dari tiga isu tersebut, yang paling prioritas yaitu belum optimalnya pengolahan administrasi persuratan di bagian umum kepegawaian Sekretariat Bapperida. Setelah dilakukan analisis menggunakan metode APKL, selanjutnya dilanjutkan dengan identifikasi masalah menggunakan diagram Fishbone. Yang pertama, skill. Kurangnya keterampilan pegawai dalam mengelola administrasi persuratan. Yang ke surroundingnya, penataan dokumen fisik kurang rapi, ruang arsip terbatas. Supplier, keterlambatan penyediaan kelengkapan administrasi, sistemnya itu proses pencatatan persuratan masih konvensional atau manual, safety-nya, dokumen penting belum tersimpan secara aman dan baik. Selanjutnya, rencana aktualisasi kegiatan. Yang pertama, konsultasi, pengumpulan data, pengembangan sistem, digitalisasi arsip, in-house training, sama evaluasi. Untuk rincian kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, melaporkan rencana kegiatan kepada atasan atau mentor untuk memperoleh arahan dan persetujuan. Tahapan kegiatannya, melaksanakan konsultasi guna memaparkan rencana kegiatan. Kegiatan kedua, mempelajari tata naskah persuratan. Tahapan kegiatannya, menelaah tata naskah dinas persuratan berlaku. Yang tahapan kedua, mencatat poin-poin penting sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ketiga, melaksanakan digitalisasi persuratan melalui pemanfaatan Google Form. Tahapan kegiatannya, penerapan format persuratan digital ke dalam Google Form sesuai dengan tata naskah persuratan. Tahapan kedua, uji coba penggunaan persuratan digital. Kegiatan keempat, digitalisasi arsip persuratan atau scanning. Tahapan kegiatannya membuat akun Google sebagai penyimpanan arsip digital, inventarisasi arsip persuratan, memindai dokumen fisik persuratan. Untuk yang kelima, melakukan in-house training kepada rekan kerja. Tahapan pertama, menyusun materi penggunaan sistem persuratan digital. Yang kedua, melaksanakan kegiatan simulasi penggunaan sistem persuratan digital. Untuk kegiatan yang keenam, evaluasi pengolahan administrasi persuratan digital berbasis Google Form. Tahapan yang pertama, menyusun daftar pertanyaan sebagai bahan evaluasi penerapan sistem persuratan digital. Yang kedua, mengambil video testimoni atau ulasan dari rekan kerja atau atasan. Untuk jadwal aktualisasi untuk Februari minggu keempat itu melaporkan rencana kegiatan dan mempelajari tata naskah persuratan. Bulan Maret minggu pertama itu mempelajari tata naskah persuratan. Minggu kedua melaksanakan digitalisasi persuratan melalui permanfaatan Google Form. Yang minggu ketiga tuh digitalisasi arsip persuratan. Minggu keempat sampai minggu kelima. Untuk minggu ke April minggu pertama melakukan in-house training kepada rekan kerja. April minggu ke
Kedua, evaluasi pengelolaan administrasi persuratan berbasis Google Form. Demikian rancangan aktualisasi yang saya paparkan. Mohon arahan dan masukan untuk penyempurnaan ke depan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Dikembalikan kepada Dr. Fitri. Ya, baik. Terima kasih Mbak Suryanti. Silahkan di stop share dulu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Halimah sebagai mentor untuk memberikan penguatan kepada Ibu Suryanti. Silahkan Ibu. Ya, Ibu, izin makasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Abe Bapak Prihadi Saputro SOS MSI. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitri Sulistiayani SST MKes. Teristimewa Saudari Suryanti SIP. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar rancangan aktualisasi golongan 3 angkatan 31 di tahun 2025-2026. Tadi kita sudah menyaksikan bersama paparan yang disampaikan oleh Saudari Suryanti. Saya atas nama pribadi dan pimpinan mengucapkan terima kasih, sungguh luar biasa. Pengantar dari kami, penguatan dari kami atas nama pribadi dan pimpinan memberikan support penuh atas isu yang diangkat oleh Saudari Suryanti SIP, karena ini menjadi kebutuhan oleh organisasi khususnya di Bapperida, di mana penataan administrasi khususnya arsip itu terkadang dianggap hal sepele. Padahal sesungguhnya administrasi dan arsip adalah merupakan histori dari suatu rangkaian kegiatan yang dibutuhkan. Jadi saya mungkin cerita sedikit sampai saat ini untuk di Bapperida, Kabupaten Bangka Laut, untuk pelaksanaan administrasi, persuratan sampai dengan pengarsipan, itu kami masih melakukan secara manual mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Laut yang sudah diperbukan. Jadi itu dari masuknya pencatatan sampai pengarsipan itu masih kami pakai secara manual. Alhamdulillah, insya Allah dengan ada isu yang diangkat oleh Saudari Suryanti, insya Allah ke depannya bisa mempermudah lagi dalam pelaksanaan tata kelola administrasi di Bapperida. Harapan kami, isu ini akan kami bisa kembangkan ke depannya insya Allah oleh organisasi sampai ke tahap disposisi elektronik agar mempermudah pimpinan untuk jalannya alur persuratan di bidang-bidang. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Halimah yang telah memberi penguatan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Kepala Bidang SKPK, Bapak Prihadi, untuk memberikan penguatan dan juga kritik saran demi kesempurnaan rancangan aktualisasi peserta latsar kami. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ya, kejar waktu ini, sebelum jam pulang. Gelisah semua juga saya lihat ini. Apalagi Isman itu, gelisah sekali Isman. Belum ada, katanya belum ada makan buka puasa dia ini. Memang ya. Oke, saudara saudari Suryanti ya. Memang betul kalau kita mau bicara era sekarang ya, persuratan sudah lebih banyak mengarah ke transformasi digital ya, semua sudah digital. Apalagi diakui oleh Ibu Mentor tadi bahwasanya apa yang dilakukan terkait pengarsipan di Bapperida itu mungkin belum apa sepenuhnya ya, ke arah sana.
Nah, cuman yang mungkin nanti harus digarisbawahi ya buat Saudari Suryanti, eh, biasa kita lupa terkait klasifikasi surat ya itu itu. Karena apa? Itu tadi jangan lupa kodifikasinya pada saat pengarsipan karena biasanya ya jangan sampai hal-hal sudah mengarahnya ke digital tapi cara kerjanya masih manual. Gitu loh. Mindsetnya masih mindset manual kan. Kalau yang namanya digital kan tentunya kalau untuk hal-hal penting dibutuhkan tidak harus ke kantor kan, bisa diakses di luar sana. Namun demikian, di sini juga diperlukan eh, tenaga-tenaga atau pengelola-pengelola yang berintegritas. Kenapa saya sampaikan itu? Itu terkait dengan klasifikasi arsip, klasifikasi surat, ya. Ada sifatnya rahasia, ada sifatnya biasa, ya, penting. Itu kan klasifikasi. Jadi apalagi di kantor kan sudah ada tim ya, tim PPID terkait informasi yang dikecualikan atau informasi yang boleh semua bisa menerima itu. Nah, itu tergantung dari itu. Makanya klasifikasi itu memang penting ya. Nah, apalagi kalau kita sudah mau bicara digitalisasi ya. Jangan sampai kalau lagi saya sampaikan kita berpikirnya digitalisasi tapi cara kerja masih manual, masih konvensional. Itu yang ya, sebenarnya perlu digarisbawahi gitu. Karena ya itu tadi kalau kita mindset ini kan cuma alat hanya untuk memudar, tapi substansi dari arsip itu yang penting ya. Karena substansi arsip itu tadi berdasar klasifikasi, makanya pengelola pun harus punya integritas dalam hal ini. Nah, akan berkaitan erat sekali apabila aktualisasi terkait nilai-nilai ASN ya nanti lebih cenderung ke arah situ. Bukan masalah loyal dan tidak loyal, orientasi pelayanan. Nah, kalau saya sih lainnya ke sana, kompetensi yang pengelola itu harus memiliki kompetensi ya, berakhlak kompeten, terus itu tadi berintegritas, akuntabel, itu penting dalam hal ini sehingga apa yang menjadi keinginan kita ya, selain dokumen itu bisa terdokumentasi dengan baik, tapi dari keamanan ya, arsip itu juga bisa di diutamakan gitu loh ya. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan ini, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Suranti ini jabatannya apa sih? Analis SDM atau Iya, kenapa kerja arsip? karena saya dulu bagian sekretariat, Pak. Kepegawaian, Ya, kepegawaian. sekretariat kan itu ada kerjaan arsiparis itu. Analis SDM kan lebih spesifik. Ya. Analis SDM kan fungsional tuh. Iya, Pak. Fungsional, tapi ya kalau sudah di OPD begitu itu. Dilarikan ke administratif. Bekerja seperti itu. Jadi kayak pelaksana kamu bekerja di sana. Padahal tidak seperti itu. Jabatan itu ada dua, ada manajerial dan non manajerial. Di non manajerial ada dua, ada fungsional, ada pelaksana. Tidak bisa disamakan antara pelaksana dengan fungsional. Ya, fungsional AHI pertama betul, pangkatnya 4A 4B. Sorry, 3A 3B. Nah, pelaksana juga ada yang 3A 3B. Tapi kelas jabatannya berbeda loh. Itu harus dipahami itu. Jangan sampai seorang fungsional itu berpikirnya kayak pelaksana, nggak boleh, gitu, nggak boleh. Dan
segala sesuatunya hak dan kewajiban itu berbeda karena kalau fungsional jelas ada aturan fungsionalnya tadi yang Permenpan apa tadi ya terkait pekerjaannya ini apa tugas jabatannya fungsional apa analis SDM kan ada tuh Iya, Pak, siap. tugas dan fungsi itu Permenpan 37 2020 ya. Nah, itu menyusun apa itu? Itu. Itulah pekerjaan itu. Jadi kalau sebenarnya kalau terkait arsip, ya, kasihkah arsiparis lah, fungsional arsiparis ya. Nah, saudara yang lain yang terkait dengan SDM, bukan bukan barang mati yang diurus itu. Hanya ada analisis SDM. Jadi kebutuhan-kebutuhan perencanaan-perencanaan terkait sumber daya manusia aparatur itu Anda harus lebih dominan bekerja di situ. Ya. Baik tentang organisasi, tentang apa manajemen sumber daya manusia yang sifatnya strategik, ya, sistem informasi, aparatur sipil negara. Anda bicara tentang bagaimana pensiun, pelindungan, cuti, kan, penghargaan, disiplin, dan lain sebagainya, kinerja. Nah, itu lebih ke sana sebenarnya Anda, ya, bukan ke arah arsip. Karena arsip ada fungsional tersendiri yaitu fungsional arsiparis, ya. Mudah-mudahan nanti apa Ibu mentor ya bisa menempatkan yang bersangkutan sesuai dengan jabatan fungsionalnya sehingga eh, apa tidak apa istilahnya terkontaminasi ya terkontaminasi oleh jabatan pelaksana sementara yang bersangkutan adalah fungsional ahli pertama ya kelas jabatannya berapa 9 ya. 9 atau berapa 8 ya nggak tahu ya kalau pelaksana sarjana aja 7 kelasnya. Itu pun analis. Kalau yang biasa pengelola ya kelas jabatannya hanya berapa? Hanya 6. Itu, ya. Jadi harus sesuaikan dengan itu. Nah, eh, harapannya orang fungsional itu lebih lebih punya pemikiran wawasan yang luas untuk penyelesaian masalah-masalah ataupun pekerjaan yang terkait analisis-analisis. Ya, saya rasa itu dari saya nanti kalau yang kurang coba dibenahi seperti sesuai saran saya tadi sehingga apa yang menjadi harapan terkait pengarsipan itu bisa berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penguji yang telah memberikan kritik saran. Besar harapan Mbak Suryanti bisa langsung dilakukan perbaikan ya Mbak ya. Nanti biar berhubungan dengan mentor, dengan coach dan PIC. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Halimah. Ibu, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai bertemu di klasikal nanti, Ibu. Baik, kami serahkan kembali ke Pak Isman. Silakan, Pak. Baik, Bu Dokter. Terima kasih. Ibu Suryanti, silakan dimatikan recordingnya.